Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini di depan saya ini YouTuber ini. Kiai juga, YouTuber juga. Pokoknya pemain segala bisa lah. Namanya Bapak Kiai Haji Muslihin Abdurrahman. Abdurrahim. Topnya Kang Muslih Channel. Iya. Dimanggil Kang aja nih ya. Kang aja Pak. Kang Muslih. Ini acaranya namanya podcast Ajan. Ajan itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena kebetulan produknya dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Memang masjid ini memang diniatkan untuk menyiarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah secara khusus ya. Kang Muslih, kita nanti ngomong masalah ilmu, masalah adab, bermesos segala macam lah. Kita ngomong santai aja, tapi sebelumnya mungkin supaya pemirsa ini YouTube podcast Ajan paham. Profil Kang Muslih lah, perjuangannya gitu lah. Katanya dari Lampung terus ke Papua, gimana? Luar ke Jakarta. Silakan Kang Muslih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Agus Salim yang telah mengundang saya di acara podcastnya Ajan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, produk Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya tentu sahabat-sahabat Masjid Raya, sahabat saya Kang Muslih Channel. Kalau yang terkenal ya ada Muhibbin, kalau sekarang Mukibin. Ya tentu kita mungkin yang sudah ngikutin di dunia digital saya sedikit mulai mengenal, tapi perlu dikenalkan. Saya dari Lampung. Oh Lampung? Ya dari Lampung, tapi suku Jawa. Dulu di era Presiden Soeharto, Orde Baru ada istilah bedol desa Pak Haji. Bedol desa. Apa itu bedol desa? Itu istilah Jawa, jadi satu desa diangkut semua, taruh di Sumatera. Nah cuman nggak langsung ditaruh satu tempat karena Sumatera masih hutan. Jadi suruh buka hutan untuk jadi lahan pertanian atau untuk palawija. Kemudian ya kita alhamdulillah nyantri. Jadi basic saya asli santri. Pesantren. Nyantri pertama di Mukim apa Kalong Pak? Mukim. Oh Mukim. Kalau kata teman Pak Haji, santri itu ada dua, ada santri maknawi, ya kan ada santri hakiki. Nah kalau saya itu santri hakiki karena saya nyantri asli pertama di Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Sendang Asri Lampung Tengah. Kemudian saya nyantri lagi di Blitar Jawa Timur. Jadi santri hakiki. Kemudian setelah tamat ya saya mencari jati diri, ingin merubah nasib yang ngikut orang-orang di kota metropolitan. Sendiri Pak? Sendiri. Itu. Bawa kitab aja itu ya? Bawa kitab aja, bener-bener bawa kitab. Yang saya bawa cuma 2 kitab kala itu. Pertama Al-Imriti, yang kedua Fathul Qori. Itu sambil saya meniti perkenalan sana sini, yang ujungnya saya kenal dengan organisasi besar, yakni Nahdlatul Ulama di era tahun 2011. 2011 saya kenal, terus kenal, akhirnya bisa kenal dengan Bang Haji. Itu sedikit profil. Terus dalam dunia pembelajaran saya ngambil S1 di Institut Agama Islam Jamiat Khair Tanah Abang. Kemudian saya kesibukannya ya ngajar non formal di berbagai majelis taklim. Keliling. Karena kalau Jakarta sebagaimana penyampaian Romo Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SQ almarhum, bahwasanya Jakarta pesantrennya itu majelis taklim. Baik di masjid atau di musola atau di rumah, ibu-ibu PKK, ibu-ibu dawis, lah itu kajiannya. Nah, kemudian kita aktif di dunia IT. Nah ini ngikutin perkembangan sebagaimana podcast yang dilakukan oleh Masjid Hasyim Asy'ari. Ya kita aktif di dunia IT dengan channel YouTube Kang Muslih Channel, dengan channel TikTok Kang Muslih Channel, dengan
channel Instagram Kang Muslih Channel. Itu sekilas. Semuanya Kang Muslih Channel. Kang Muslih Channel. Supaya nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Iya, supaya satu paket. Gini Kang, kita nih kan ngomong dunia lah, ngomong dunia tapi menuju akhirat. Kan begitu kalau kalimat orang tasawuf ya. Sepertinya begitu. Ini ada sesuatu yang mesti jelasin kepada jemaah. Ilmu dan adab. Mungkin secara harfiah itu ilmu apa? Adab itu apa sebenarnya menurut Kang Muslih gitu? Pandangan Kang Muslih itu. Ya baik. Ini ya sering digodok di pondok pesantren. Ada sebuah filosofi, setinggi apapun ilmumu, jika tidak ada adab, maka percuma. Kan seperti itu. Begitu juga orang beradab, tanpa berilmu, ya kurang bermutu. Jadi ini harus sejalan seiring. Sebagaimana kopi di hadapan kita. Ini sebelum ngomong panjang ngopi dulu Pak Haji. Biasanya kalau udah ngopi itu agak clear Pak. Silakan. Bagaimana kalau saya mencicipi? Ini kan gelasnya Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Ya, siap. Sahabat Masjid Raya ini kopinya Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Baik, bicara ilmu, saya jadi ungkapan kalimat gini, al-ilmu nurul mu'minin. Ilmu itu cahayanya orang iman. Maka orang itu ya wajib berilmu supaya ada cahaya. Arti cahaya itu apa? Orang itu kalau sudah berilmu, punya neraca perjalanan ke depan. Yang sering saya sampaikan ke Bang Haji sendiri. Bang Haji ini kan termasuk orang yang ilmunya ada. Ada bukan karena mencari capek, tapi karena memang dia mau membaca. Maka kalau orang punya ilmu, akhirnya dia punya visioner ke depan, apa-apa dan bagaimana. Tapi ketika dia tidak ada ilmu, maka dia itu akan stagnan di situ. Maka ada ungkapan dalam kitab Nashihul Ibad. Ilmu itu bisa membodohi atau dibodohi, Pak? Ya, ilmu itu bisa bikin cerdas. Ilmu bisa bikin cerdas. Tapi ilmu itu bisa menjadikan orang itu bodoh sebagaimana bodohnya iblis. Iblis itu pintar, hanya bodohnya nggak mau menjalankan syariat. Apa? Sujud. Itu. Ketika orang punya ilmu merasa hebat, ya akhirnya menjadi bodoh. Kan seperti itu. Maka terus carilah ilmu. Nah disinilah sinkronisasi antara ilmu dengan adab. Nah kalau ilmunya sudah dipakai, adabnya dipakai, maka akan muncul innat tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya orang yang tawaddu itu akan semakin hari semakin tambah pangkat dan derajatnya, akan semakin dihormati. Tapi semakin ilmunya kok semakin banyak terus sombongnya ada, dia akan lebih hina daripada yang hina. Kan seperti itu. Karena kalau ada peribahasa, kalau orang Betawi ini jago Betawi. Kalau kita ilmu kita banyak terus merasa paling pinter, maka ada kalimat di atas langit masih ada langit, ya kan? Tapi kalau adab itu kan nggak ada kalimat itu. Di atas adab lu masih adab, kan nggak ada. Nggak ada. Artinya bahwa katanya utama adab dulu baru ilmu, atau ilmu dulu baru adab, kayak dalam diri kita nih, dari kita untuk membentuk diri kita sebagai manusia lah. Gini, ada kalimat kan man laisal adab fahuwa kadzubab. Orang yang nggak punya adab seperti lalat. Contoh, ini gelas sudah bersih, kemudian ada minuman kopi. Contoh lalat, ya karena di sini AC jadi lalat nggak ada. Kalau kita lagi ngopi di pinggir jalan, kan kita biasa kalau bisa secara, ayo muslihin kita ngopi. Gelas yang jelas akan kita minum, tiba-tiba lalat kan mampir. Nggak sopan banget ini. Ini kan mau diminum Haji Agus Salim ini. Ini mau diminum oleh Kang Muslih Channel ini. Kok lalat langsung hinggap? Maka orang yang nggak punya adab, laksana lalat. Kan seperti itu. Ada lagi yang kedua, tadi Bang Haji, bagaimana umpama ada adab tapi dia nggak punya ilmu. Memang ada ungkapan di dalam ta'limul muta'alim. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih bagus daripada taat. Contoh. Dan itu ilmu sebenarnya. Itu ilmu. Iya.
Ketika kita perintah, maaf, siapa yang suka bikin kopi, dia taat itu. Namanya Bang Gunawan, bikinin kopi, siap. Tapi ketika naruh kopi, asal naruh sambil berdiri, taruh. Nah, itu namanya nggak punya hormat atau nggak punya adab. Ilmunya ada, gitu. Taatnya ada. Tapi kalau tanpa adab, maka taat itu, ilmu itu jadi hilang. Maka adab itu sangat luar biasa sekali. Tapi awas, ada yang kadang-kadang orang memaknai adab kelebihan. Contoh, orang ini ketemu Bang Haji atau Ustadz atau Kiai, itu cium tangan bolak-balik. Tapi di belakangnya suka ngomongin yang diciumin tangan itu. Nah, itu posisinya sul adab apa munafik, Pak? Nah, itu dua hal yang sama itu. Su'ul adab dan munafik itu. Nah, ini banyak yang terjadi ini loh. Maka ada ungkapan, kalau dengan musuhmu kamu ya hati-hati. Tapi awas, ada sahabat yang memelukmu, tiba-tiba menusuk. Ya kan seperti itu. Lah makanya adab yang akan menjadi adab yang bisa dirasakan apabila didasari dengan ilmu. Maka ilmu ini tidak bisa ditinggalkan. Saya ingat Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siraj. Karena saya termasuk cinta dengan beliau, cinta karena ilmunya. Islam itu ya ilmu. Islam hidup dengan ilmu. Maka orang Islam kalau nggak punya ilmu, nggak punya wawasan, nggak punya skill, nggak ada integritas, lama-lama Islam akan mati. Kan seperti itu. Lah maka Bang Haji tadi tema ini luar biasa, ilmu adab. Nah, dengan adanya ilmu ya minimal Bang Haji bisa menjadi moderator, saya bisa menjadi narasumber. Nah, kalau nggak ada ilmu nggak bisa ini seperti ini. Kan seperti itu. Jadi ada kita sepakatnya gini. Ada yang ngomong seperti ini. Ilmu dan adab bisa mengangkat derajatmu dan juga bisa membunuhmu. Ini kalimat bukan orang agama, memang kalimat slogan. Iya. Nah, kita sepakat itulah. Sepakat itu. Nah, sekarang kan persoalannya di aplikasi, Pak. Di implementasinya, Kang Musli. Adab kita sama tetangga, sama orang tua, sama yang lebih tua, sama anak. Itu sebenarnya posisi kita harus seperti apa? Maaf nih, misalkan Kang Musli kiai gitu. Misalkan nih, kalau seorang kiai itu gimana cara memposisikan? Kalau seorang pengusaha gimana memposisikan? Atau kayak mulai saya gitu gimana memposisikan? Supaya semuanya bagus. Baik. Gimana gambar kira-kira itu? Kita berjalan dari keluarga. Karena organisasi terkecil keluarga, pemerintahan terkecil juga keluarga. Saya sebagai seorang suami juga sebagai seorang ayah. Kepala keluarga. Karena saya santri agama, ya patokan pada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Otomatis saya sebagai kepala rumah tangga. Itu tugas kepala rumah tangga itu ya? Iya, kepala rumah tangga. Tugasnya itu ya? Tugasnya alimu nisa'akum wa auladakum, ajari istrimu dan anak-anakmu. Ajar dalam apa? Terutama tentang agama. Yang kedua ya tentang akhlak. Paling ngomong dengan istri, dengan anak. Kalau dengan istri dengan tetangga ngomong yang baik. Ya. Karena kita rumahnya di tempat kumis, kumuh dan miskin, sempit, esnya 5, sempit sekali selonjor susah. Tapi ke atas. Ya, ke atas. Jadi kalau buang sampah, ya kan? Buang sampah harus hati-hati. Ya. Jadi dengan tetangga jangan sampai ada gesekan. Kalau dengan anak, kamu bergaul dengan pergaulan yang baik. Itu satu sisi sebagai rumah tangga. Nah, sekarang dengan tetangga saya sendiri yang notabene mungkin ustadz atau tokoh. Itu. Di sini kan sandarannya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau dulu ketika ada nabi, uswahnya nabi. Nah, sekarang uswahnya ustadz, kayak al ulama warasatul anbiya. Nah, ini perilakunya ustadz bagaimana? Teladannya di mana ini? Iya, teladannya di mana ini? Mungkin secara vertikal. Kita bicara rumah ustadz dekat musola, dekat masjid. Seharusnya. Iya. Ini ustadznya kalau adzan ke masjid enggak ya? Kalau subuh jamaah enggak ya? Kan masyarakat akan melihat ke situ. Itu vertikal. Nah, horizontalnya, ini ustadz bagaimana nih yang sudah mulai dikenal? Kemarin dikenal level tetangga, sekarang level RT, naik level RW, naik kelurahan, naik tingkat wali kota. Sekarang nasional lah. Sekarang nasional. Karena YouTuber. Ini kalau jalan, noleh enggak dengan tetangga ini, gitu kan?
maunya ditanya apa nanya. Gitu. Karena sering sekali itu Ustadz kalau sudah banyak jamaah, terus kalau mau berangkat itu pasukannya ada di kanan kiri, itu dengan pendereknya gitu ya, itu dengan tetangga udah nggak mau nanya loh itu. Maka ini bagaimana ajarannya kalau udah menjadi orang kondang lah ya, ya dengan tetangga biasa aja. Slow aja kali. Slow aja gitu, jangan merasa hebat, ya jangan merasa paling wah gitu, ya biasa-biasa aja. Lah baru nanti kalau ini dipakai larilah kepada inna akramakum indal atqakum. Karena ustadz juga belum tentu takwanya tinggi. Contoh, belum lama kan kasus yang ada di pesantren yang mencabuli santri, yang menghamili santri. Masyarakat awam melihatnya, loh kiai kan takwanya oke, imannya tinggi, tapi kenapa mencabuli? Makanya takwa tidak lihat dari dia tokoh agama atau ustadz, tapi takwa dilihat bagaimana yang ada dalam dadanya orang iman. Ketika hati dan otak sinkron, tegak lurus terhadap Allah, ya kan, tegak lurus terhadap melaksanakan sunnah Rasulullah, para guru, para kiai, kan gitu Pak? Iya, otomatis. Karena menjadi uswah, uswah. Maka berat menjadi uswah. Saya contoh, kalau sudah menjadi uswah, keluar rumah ya jangan pakai celana pendek. Iya. Itu jangan pakai telanjang. Itu yang contoh yang kecil. Penting auratnya. Aurat penting. Nah, karena sekarang sudah menjadi tukang ngomong, jadi pendakwah. Jadi pakai sarung terus. Pakai sarung, omongannya juga dijaga. Iya. Saya itu juga selalu dinasihati cangkemmu harimaumu. Gitu. Cangkemmu harimaumu. Saya sering dinasihati oleh ya istri lah ya. Saya itu kalau mengamati kamu ngomong itu kok kalau ngomong ceplas-ceplos, berhati-hati. Karena kamu itu kan senjatanya cuma di mulut. Kalau mulutmu itu ngomong semaunya, itu tadi mulutmu adalah harimaumu. Lah kalau dalam dunia medsos kata Bang Haji tadi, ya tanganmu harimaumu. Lah ini sekarang sudah mulai muncul. Maka riba yang di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsir minadh-dhanni inna ba'dadhan ismun wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'd. Jangan kamu riba. Gibah dalam ayat itu kan otomatis mulut. Tapi riba di dalam dunia digital sekarang pakai IT. Gibah apa tadi? Riba. Gibah kan? Riba. Iya. Ngomong kejelekan orang lain. Karena katanya kan ngomong. Tapi sekarang ternyata nggak harus pakai mulut. Ngegosip lah ya. Ngegosip. Jadi gosipnya nggak pakai mulut itu sekarang. Pakai tangan. Nah itu tadi kita tarik ke online lah, media online. Kan antara ilmu dan adab kita gabung jadi satu, jadi etika lah. Kira-kira sepakat tuh ya. Nah etika bermesos kan kayak kan ini Kang Musli kan emang mesosman. Online man, YouTuber. Kira-kira seperti apa itu etika dalam bermesos, Kang Musli? Secara peraturan yang ada di YouTube sendiri, di YouTube sendiri ini, belum kepada pribadi, bagaimana dia penggunanya. YouTube sendiri contoh konten-konten yang berbau anarkis. Contoh kecil, saya kan kadang motong hewan korban. Itu kalau di YouTube kan nggak boleh. Kelihatan senjata tajam, nggak boleh. Kelihatan darahnya. Baik, ya pokoknya segala IT itu nggak boleh. Itu kecil. Yang kedua anarkisme. Anarkisme contoh kita mukul atau apa, itu juga nggak boleh. Itu secara peraturan yang ada di medsosnya. Adapun secara individu pribadi, karena memang tujuan medsos itu kita kan ngikutin makalah Al-Imam Al-Ghazali. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bi jadid aslah. Metode lama kita pakai karena kita itu dunia dakwah toh. Ya ngaji pakai kitab kuning. Gitu dah. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini metode baru ini kita pakai. Apa? Walaupun kita saat ini ngobrol, yang nonton cuma 3 orang. Contoh. Tapi kan ketika ini nanti kita share, yang nonton teman saya yang di Amerika kan nonton. Kan kalau konten kan atas nama konten Pak. Atas nama konten. Yang nonton banyak kalau YouTuber mah. Nah, gimana? Kadang keluarnya yang unik-unik, yang aneh-aneh. Nah, lah iya makanya kita sampaikan kepada kawan-kawan etika medsos. Satu pakem Pak. Ada pakem dakwah, ada pakem metode pendidikan, ada pakem mancing. Apa tuh? Mancing aja, mancing ikan. Itu ada pakemnya mancing itu. Jadi kalau memang TikTok, IT-nya mancing, ya mancing aja.
Ini tukang mancing, jangan terus jadi penceramah kayak kita. Iya. Kan dia ada pakem, nanti kita akan dilihat identitasnya. Tukang joget India aja. India aja udah gitu. Jadi pakem gitu. Khusus son, Khusus. trademark, branded. Brandingnya itu. Iya, branding. Ya contoh kayak ini podcast ya sudah, ini pakem. Iya, makanya agak lambat youtubernya. Makanya kalau pingin viral ya biasa ceramah terus dugem itu langsung viral. Viral ya. Kan seperti itu. Oke, Kang Musli, ini ngopi dulu. Sahabat Kang Musli Channel ngopi pakai gelasnya Masjid Hasyim Asy'ari. Biasanya pakai gelas Kang Musli Channel. Closing statement. Closing statement. Gini, Kang Musli. Ada nggak pandangan Kang Musli bahwa ilmu dan adab itu harus bersamaan? Caranya seperti apa kira-kira dalam menjalani kehidupan kita di dunia lah, menuju akhirat? Ya. Silakan. Resepnya lah. Resepnya kita hanya sandaran pada hadis Nabi lah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan atau memperbaiki adab atau akhlak. Baru tauhid ya. Ya. Lah, ini ketika Nabi akan menyempurnakan atau memperbaiki adab, Nabi diisi dulu dengan ilmu. Ya. Maka dalam Isra wal Mi'raj, Nabi dadanya dibelah. Kan yang dimasuki 3 hal. Jadi kan? Iman, ilmu, hikmah. Hikmah juga ya? Hikmah juga, Nabi dimasuki itu. Nah, ketika Nabi memang sudah dibekali iman, ilmu, hikmah, maka Nabi ditugaskan untuk membenahi akhlak. Maka ketika orang membenahi mental, membenahi akhlak seseorang, dia tidak berilmu, dalam kata ilmu ya otomatis dengan fungsi masing-masing, tupoksinya. Ya. Ya, kalau memang tupoksi faknya lah. Ya faknya masing-masing kan gitu. Makanya tetap ilmu dan adab harus selaras, harus sejalan. Ibarat pakai celana ya pakai baju. Orang kalau hanya pakai celana tok, ya itu berarti adabnya kurang. Apalagi cuma pakai baju kan bisa gelobat-gelebit kelihatan seperti itu. Maksudnya apa itu gelobat-gelebit itu? Iya. Terima kasih. Artinya memang ilmu dan akhlak harus bersamaan. Mungkin akhlaknya diberesin dulu, atau niatnya diberesin dulu kali ya. Innamal binniyahnya kita melakukan sesuatu diluruskan dulu. Mungkin ini mah mungkin. Ya tetap ilmu karena memang dalam ayat lain dalam surat Muhammad ya